Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nadil Putra. Oke, di video kali ini saya dapat servisan satu unit Samsung Galaxy J1AC ya. Kata pemilik ini matinya gara-gara ketika dicas itu listrik di rumahnya itu konslet, jadi HP-nya ikut mati dan bau kosong-kosong. Nah, di sini juga terlihat ada kayak bekas letusan ya. Di sini gosong ya. Ini konsletnya di bagian sini ya. Oke, sekarang coba saya tes dulu mesinnya pakai power supply untuk melihat tegangannya seperti apa ya. Nah, ternyata ini mesinnya konslet guys. Nah, karena power supply tidak mau menerima ya, berbunyi itu artinya nolak atau konslet. Ketika disambungkan ke konektor baterai seharusnya dia nggak berbunyi, tapi ini berbunyi ya. Artinya itu konslet atau full short. Ini full short, dan untuk langkah selanjutnya ya harus dibongkar ya. Ini HP-nya belum pernah servis, masih rapat ya, masih rapat semua, masih perawan guys. Oke, pertama buka dulu penutup LCD-nya dan copot fleksi soket LCD. Dan di sini saya tidak menggunakan media blower ataupun separator maupun setrika ya. Saya di sini pakai manual aja karena saya sudah terbiasa untuk membuka LCD Samsung J1AC ya. Jadi sudah tahu itu trik-triknya atau caranya. Buat kalian yang belum biasa, saya sarankan pakai blower atau separator. Kalau nggak punya ya bisa menggunakan setrika atau head dryer. Nah, ini karena saya sudah terbiasa, jadi saya tidak menggunakan media apa-apa. Saya cuma gunakan ini aja ya, bahan congkel yang lentur seperti aqua itu ya. Dan hati-hati di bagian pas fleksi ya, jangan sampai menyobek atau mematahkan fleksi LCD-nya, karena itu membuat LCD-nya akan mati dan tidak menyala ya. Dan sebenarnya saya juga belum tahu LCD-nya bisa nyala atau enggak ya, masih nyala atau enggak maksudnya itu ya, karena saya kan dapatnya posisinya sudah mati ya. Tapi saya yakin sih ini LCD-nya masih oke, dan si pemilik juga katanya nggak jatuh atau ketekan, cuma konslet karena arus listrik di rumahnya itu ceplak ya. Oke, saya bongkar dulu. Waduh, ini gosong guys. Wah, bagian jasanya gosong sampai ngelotok di papan PCB-nya ya. Pakai kaca pembesar ini ya, biar kalian bisa kelihatan. Ternyata nggak jelas juga guys. Nah, pokoknya ini gosong lah. Nah, ini coba saya pegang nih. Nah, ini gosong kan? Ini tangan saya gosong ya. Ya, hitam ya. Nah, berarti letusannya dari situ ya. Udah jelas tadi kan di bagian luar aja udah jelas ya. Dia udah kayak ada letusan. Waduh, masya Allah guys, ini IC-nya juga sampai copot loh guys, nggak ada bekas ya, udah gosong semua ini di sini. Waduh, nah udah gosong, itu IC-nya ada yang udah nggak ada ya, padahal HP-nya masih perawan ya, belum pernah dibongkar, tapi IC-nya udah kosong. Itu saya yakin akibat letusan yang sangat dahsyat ya, sehingga IC-nya itu pecah dan hancur ya, nggak ada jejak guys, soalnya copotannya itu nggak ada ya. Oke, di sini saya akan coba untuk membersihkannya dulu pakai solder. Oke, bersihkan dulu pakai solder. Kalau mesinnya masih
masih memungkinkan untuk diservis, maka saya akan servis untuk dihidupkan ya, agar bisa hidup lagi. Kalau enggak ya mungkin saya akan langsung ganti mesin aja, karena saya ada stoknya Samsung J1 AC yang tipenya sama seperti ini ya. Oke, saya bersihkan dulu dan saya cabut resistor yang kosong-kosong, karena percuma nggak ada tegangannya, pasti nggak ada tegangan karena udah koslet semua ini bagian sini. Saya coba bersihkan pakai solder dan saya cabut resistor yang udah kosong, yang kayaknya kalau saya pikir pasti mati, itu saya cabutin. Kalau masih memungkinkan bisa saya pasang kembali pakai matian HP ini juga ya. Coba saya bersihkan kaki di IC yang hilang ya. Wah, tapi di sini saya lihat itu kakinya rontok sampai ke PCB-nya guys. Jadi kayaknya ini nggak bisa ya, udah nggak bisa diperbaiki, karena PCB-nya itu udah pada ngelupas semua, itu jalur-jalurnya udah pada ngelotok, nggak bisa diservis ini kayaknya. Di bagian cesan juga, konektor cesan itu jalurnya udah pada rontok semua ke atas, udah pada ngelotok, jadi memutus jalur, jadi kemungkinan nggak akan bisa diservis. Jadi ya solusinya ya, karena saya punya stok LCD-nya, punya stok mesinnya, jadi saya akan langsung pasang mesin punya saya aja. Bentar saya ambil dulu ya. Nah ini punya saya, sama-sama mulusnya, sama-sama belum diservisnya. Tipenya juga sama ya, triple 1F ini J1 yang paling tinggi, RAM 1GB dengan versi Android Lollipop. Kalau yang G kan masih KitKat, dan yang H itu masih 3G ya. Jadi J1 AC itu ada 3, yang J110G RAM-nya itu 768 MB, yang J11H itu RAM-nya 512 dengan jaringan 3G ya. Kalau yang ini J111F itu paling tinggi dengan RAM 1GB versi Android Lollipop, jaringannya juga sudah pasti 4G ya. Oke, langsung saya pasang untuk mengecek LCD-nya, apa LCD-nya nyala atau enggak ya. Saya tes pakai power supply dulu ya. Nah, dia bergetar guys, alhamdulillah LCD-nya oke ya. Berarti pencopotan saya tadi itu berhasil ya, tanpa cacat ya. Nah, ini bekas di bagian casingnya aja itu kosong semua ya, udah gosong, udah hitam. Nggak tahu ini koslet kok bisa begini ya. Kosletnya biasanya kan paling ya sedikit lah, saya curiga paling dia pakai cesan itu pakai colokan kabel listrik ini disambung sama kabel listrik itu ya. Soalnya saya pernah dapat ya, servisan HP Oppo Neo 7 kayak gitu, dia sambung kabel cesan sama colokan langsung, colokan listrik. Jadi HP-nya meledak kayaknya ya, seperti ini kondisinya, kosong semua. Tapi waktu itu lebih parah ya, saya nggak bongkar karena dari luar saja sudah jelas kebakar semua. Oke, ini saya akan coba pakai baterai ya, pakai baterai dulu. Nah, ini baterainya kayaknya nggak ada isinya ya. Coba saya ambil yang lain ya. Saya punya banyak stok untuk baterai J1 AC. Nah ini, semoga ini ada ya, agar bisa ngecek, bisa masuk ke menu atau enggak. Nah ini bisa nyala ya, berarti baterainya ada isinya.
Oke, tunggu sampai masuk ke menu untuk mengecek touchscreen-nya ya. Barangkali touchscreen-nya takut ada yang error ya, karena tadi saya nggak menggunakan blower atau apa ya, saya cuma congkel-congkel aja. Oke, ini udah masuk menu dan bismillah. Nah, touchscreen masih oke ya, masih oke semua. Nah, sudah jalan semua ya. Oke lah, ini mesinnya sudah tak jamin normal karena sudah saya tes ya. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini saja dulu. Semoga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.